Bab 12. Kejutan. Sejarah adalah studi perubahan yang ironisnya digunakan sebagai peta masa depan. Profesor Stanford Scott Sagan pernah mengatakan sesuatu yang seharusnya dipajang di dinding semua orang yang mengikuti ekonomi atau pasar investasi. Hal-hal yang tak pernah terjadi dulu terjadi sepanjang masa. Sejarah umumnya mempelajari peristiwa mengejutkan, namun sejarah sering digunakan investor dan ahli ekonomi sebagai pedoman masa depan yang pasti benar. Anda lihat ironinya, Anda lihat masalahnya. Mengapresiasi sejarah ekonomi dan investasi itu bagus. Sejarah membantu kita menyesuaikan harapan, mempelajari di mana orang cenderung keliru, dan menawarkan pedoman kasar mengenai apa yang mungkin ampuh. Namun, sejarah bukan peta masa depan dalam bentuk apapun. Satu jebakan yang menjerat banyak investor saya sebut sesat pikir. Sesat pikir, ahli sejarah sebagai peramal, terlalu mengandalkan data masa lalu sebagai sinyal kondisi masa depan di bidang di mana inovasi dan perubahan adalah pendorong kemajuan. Anda tak bisa menyalahkan investor yang melakukan itu jika Anda memandang investasi sebagai sains keras. Sejarah secara lisan menjadi pedoman sempurna untuk masa depan. Ahli geologi bisa melihat data sejarah semiliar tahun dan membuat model perilaku bumi. Ahli meteorologi juga bisa, dokter juga bisa. Cara kerja ginjal tahun 2010 dan 2020 sama saja. Namun, investasi bukan sains keras. Investasi adalah banyak. Orang membuat keputusan tak sempurna dengan informasi terbatas mengenai hal-hal yang akan berdampak besar bagi kesejahteraan mereka. Sehingga orang cerdas pun bisa jadi gelisah, rakus, dan paranoid karenanya. Richard Feynman, ahli fisika masyhur, pernah berkata, bayangkan betapa lebih sulitnya fisika jika elektron punya perasaan. Nah, investor punya perasaan cukup banyak, makanya sukar memprediksi apa yang akan mereka lakukan kelak, hanya berdasarkan apa yang mereka lakukan dulu. Batu penjuru ilmu ekonomi adalah pernyataan bahwa segala hal berubah seiring waktu, karena tangan tak terlihat membenci apapun yang terus-menerus terlalu bagus atau terlalu jelek. Investor Bill Bonner pernah menjabarkan bagaimana pasar bekerja. Dia pakai kaos bertuliskan kapitalisme sedang bekerja sambil membawa palu. Hanya sedikit hal yang tak berubah dalam waktu lama. Artinya, kita tak bisa memperlakukan ahli sejarah sebagai peramal. Pendorong paling penting apapun yang berhubungan dengan uang adalah cerita yang dikatakan orang kepada diri sendiri dan preferensi mereka terhadap barang dan jasa. Hal-hal itu tak diam saja, berubah lintas budaya dan generasi, selalu berubah selamanya. Trik mental yang mengecoh diri kita adalah kekaguman berlebihan terhadap orang berpengalaman dalam hal uang. Memiliki pengalaman tertentu bukan jaminan membuat Anda tahu apa yang akan terjadi ke depan. Malah justru itu jarang terjadi. Karena pengalaman lebih banyak mengarah ke kepercayaan diri berlebihan, bukan keahlian memperkirakan. Investor Michael Batnick pernah menjelaskannya.
ketika menghadapi argumen bahwa hanya sedikit investor yang siap kalau suku bunga naik karena tak pernah mengalaminya. Periode kenaikan suku bunga besar terakhir di Amerika Serikat adalah hampir 40 tahun lalu. Dia bilang itu tak penting karena mengalami atau mempelajari apa yang terjadi pada masa lalu mungkin tak bisa menjadi pedoman mengenai apa yang terjadi ketika suku bunga naik pada masa depan. Terus kenapa? Apa kenaikan suku bunga sekarang sama dengan yang sebelumnya? Atau sebelumnya lagi? Apa kelas aset yang beda akan berperilaku mirip, sama, atau kebalikannya? Di satu sisi, orang yang sudah berinvestasi melalui kejadian pada 1987, 2000, dan 2008 sudah mengalami banyak pasar berbeda. Di sisi lain, mungkinkah pengalaman itu mengarah ke kepercayaan diri berlebihan, tak mau mengaku keliru, menyamakan dengan hasil dulu? Dua hal berbahaya terjadi bila Anda terlalu mengandalkan sejarah investasi sebagai pedoman mengenai apa yang akan terjadi. 1. Anda bisa melewatkan kejadian langka yang paling banyak mempengaruhi hasilnya. Peristiwa-peristiwa paling penting di data sejarah adalah yang besar dan jarang, pemecah rekor. Peristiwa-peristiwa itu menjungkir balikan ekonomi dan bursa saham. Depresi besar, Perang Dunia II, Gelembung.com, 11 September 2001, krisis perumahan pertengahan 2000-an. Segelintir peristiwa langka berperan besar karena mempengaruhi banyak sekali kejadian yang tak berkaitan. 15 miliar manusia lahir pada abad ke-19 dan ke-20. Namun, coba bayangkan betapa berbedanya ekonomi global dan seluruh dunia. Kiranya hari ini jika 7 orang saja tak pernah ada. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, Gavrilo Princip, Thomas Edison, Bill Gates, Martin Luther King. Saya bahkan tak tahu apa itu daftar yang paling bermakna. Namun, hampir semua hal di dunia sekarang, dari perbatasan negara, teknologi, sampai norma sosial, bakal berbeda jika 7 orang itu tak meninggalkan jejaknya. Cara lain mengatakannya adalah 0,000000004% orang bertanggung jawab atas barangkali sebagian besar arah dunia selama abad kemarin. Begitu juga dengan proyek inovasi dan kejadian. Bayangkan abad kemarin tanpa depresi besar, Perang Dunia II, Manhattan Project, vaksin, antibiotik, ARPANET, 11 September, ambruknya Uni Soviet. Berapa proyek dan peristiwa terjadi pada abad ke-20? Miliaran, triliunan, siapa yang tahu? Namun, 8 di atas mempengaruhi dunia jauh lebih besar daripada yang lain. Hal yang membuat peristiwa ekor mudah diremehkan adalah betapa gampangnya meremehkan penumpukan. Contoh, 9/11 mendorong Federal Reserve menurunkan suku bunga yang membantu mendorong gelembung sektor perumahan yang mengarah ke krisis keuangan, menyebabkan buruknya pasar tenaga kerja sehingga puluhan juta orang memilih kuliah, sehingga muncul utang biaya kuliah 1,6 triliun dolar dengan tingkat macet 10,8%. Menghubungkan 19 pembajak pesawat dengan beban utang biaya kuliah tidak intuitif, tapi itulah yang terjadi di dunia yang didorong beberapa peristiwa langka di ekor.
Sebagian besar kejadian pada sembarang waktu di ekonomi global bisa dikaitkan dengan segelintir peristiwa masa lalu yang nyaris mustahil diprediksi. Jalan cerita paling lazim di sejarah ekonomi adalah kejutan. Alasan kejutan terjadi bukanlah karena model kita salah atau kecerdasan kita rendah. Itu karena peluang orang tuanya Adolf Hitler bertengkar pada suatu malam 9 bulan sebelum dia lahir. Itu sama saja dengan peluang mereka menghasilkan anak yang tumbuh menjadi dia. Teknologi sukar diprediksi karena Bill Gates bisa saja mati karena polio jika Jonas Salk menyerah dalam upayanya mencari vaksin. Alasan kita tak dapat memprediksi pertumbuhan utang biaya kuliah adalah karena seorang satpam bandara bisa saja menyita pisau dari calon pembajak pada 9/11 itu saja. Pada 9/11 itu saja. Masalahnya, kita sering menggunakan kejadian seperti depresi besar dan Perang Dunia II untuk memandu pandangan kita mengenai hal-hal seperti skenario buruk bila berpikir mengenai hasil investasi masa depan. Namun, peristiwa yang membuat rekor itu sebelumnya tak pernah terjadi. Jadi, pembuat perakiraan yang berasumsi bahwa kejadian terburuk dan terbaik pada masa lalu akan sebanding dengan kejadian buruk dan terbaik pada masa depan berarti tidak memperhatikan sejarah. Mereka malah menganggap bahwa sejarah peristiwa yang sebelumnya tak pernah terjadi tak berlaku pada masa depan. Nasib Taleb menulis di bukunya Fallen by Randomness. Di Mesir zaman para Fir'aun, para juru tulis mencatat batas air tertinggi Sungai Nil dan menggunakannya sebagai perkiraan skenario kejadian terburuk masa depan. Hal yang sama bisa dilihat di reaktor nuklir Fukushima yang mengalami kegagalan katastrofik pada 2011 ketika tsunami melanda. Reaktor Fukushima dibangun agar bisa menahan gempa terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah, dan pembangunnya tak membayangkan keadaan yang lebih buruk lagi, serta tak berpikir bahwa kejadian terburuk masa lalu pasti merupakan kejutan karena sebelumnya tak pernah terjadi. Itu bukan kegagalan analisis, melainkan kegagalan membayangkan. Menyadari bahwa masa depan boleh jadi tak mirip sama sekali dengan masa lalu adalah jenis keahlian istimewa yang biasanya tak dianggap di komunitas perakiraan keuangan. Pada satu acara makan malam di New York pada 2017 yang saya hadiri, Daniel Kahneman ditanya bagaimana investor seharusnya menanggapi bila perakiraan kami keliru. Dia berkata, sewaktu kita kaget karena sesuatu, bahkan jika kita akui bahwa kita membuat kesalahan, kita berkata, oh, saya akan membuat kesalahan itu lagi. Namun faktanya, yang harus Anda pelajari bila membuat kesalahan karena tak mengantisipasi sesuatu adalah bahwa dunia sukar diantisipasi. Itu pelajaran yang benar untuk diambil dari hal-hal yang mengagetkan, bahwa dunia itu mengagetkan. Pelajaran yang tepat untuk diambil dari hal-hal mengagetkan adalah bahwa dunia itu mengagetkan. Bukannya kita harus menggunakan kejutan masa lalu sebagai pedoman untuk batas masa depan. Kita harus menggunakan kejutan masa lalu sebagai petunjuk bahwa kita tak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Peristiwa-peristiwa paling penting dalam ekonomi pada masa depan yang akan membuat perubahan paling besar adalah yang tidak pernah ada contohnya dalam sejarah, yang belum pernah terjadi. Karena belum pernah terjadi, kita tak akan siap menghadapinya. Makanya dampaknya begitu besar.
Itu berlaku bagi peristiwa menakutkan seperti resesi dan perang, juga peristiwa hebat seperti inovasi. Saya percaya dengan prediksi itu karena kejutan yang berpengaruh besar adalah satu prediksi yang akurat di hampir semua titik dalam sejarah. 2. Sejarah bisa menjadi pedoman menyesatkan bagi masa depan ekonomi dan bursa saham karena tak mempertimbangkan perubahan struktural yang relevan di dunia hari ini. Pertimbangkan beberapa perubahan besar. 401K sudah 42 tahun umurnya. Roth IRA lebih muda, diciptakan pada 1990-an. Jadi, nasihat keuangan pribadi dan analisis mengenai cara orang Amerika menabung hari ini tak bisa dibandingkan langsung dengan apa yang masuk akal satu generasi lalu. Kita punya pilihan baru, keadaan berubah. Atau modal Ventura. Modal Ventura belum banyak 25 tahun lalu. Hari ini ada pemodal Ventura yang lebih besar daripada keseluruhan industrinya satu generasi lalu. Dia memoir pendiri Phil Knight menulis mengenai hari-hari pertamanya berbisnis. Tak ada yang namanya modal Ventura. Pengusaha muda tak punya banyak pilihan, dan pilihan yang ada dijaga oleh pengawal yang takut resiko dan tak punya imajinasi. Dengan kata lain, bangkit. Itu artinya semua data sejarah sampai beberapa dasawarsa ke belakang mengenai pendanaan perusahaan baru sudah kadaluarsa. Pengetahuan kita mengenai siklus investasi dan kegagalan perusahaan rintisan tidak didasari sejarah panjang, karena cara pendanaan perusahaan sekarang benar-benar paradigma baru dalam sejarah. Atau lihat pasar publik, S&P 500 tak mencakup saham finansial sampai 1976. Hari ini saham finansial menjadi 16% indeks itu. Saham teknologi nyaris tak ada 50 tahun lalu. Kini saham teknologi di atas 1/5 indeks. Aturan akuntansi berubah seiring waktu. Begitu juga laporan keuangan, audit, dan likuiditas pasar. Keadaan berubah. Jangka waktu antara resesi di Amerika Serikat berubah dramatis dalam 150 tahun terakhir. Rata-rata jangka waktu antara resesi telah tumbuh dari sekitar 2 tahun pada akhir 1800-an ke 5 tahun pada awal abad ke-20, ke 8 tahun pada setengah abad terakhir. Saya menulis ini ketika Amerika Serikat kelihatan akan memasuki resesi. 12 tahun sejak resesi terakhir bermula pada Desember 2007. Itu jeda terlama antara resesi sejak sebelum Perang Saudara Amerika Serikat. Ada banyak teori mengenai mengapa resesi telah menjadi kurang sering. Satu teori mengatakan bahwa Federal Reserve jadi makin jago mengelola siklus bisnis, atau setidaknya memperpanjang siklus bisnis. Yang lain adalah bahwa industri berat lebih rentan produksi berlebihan yang menyebabkan naik turun dibanding industri jasa yang mendominasi dalam 50 tahun terakhir. Pandangan pesimisnya adalah bahwa kita sekarang lebih jarang mengalami resesi, tapi sekalinya terjadi, resesi lebih dahsyat dibanding dulu. Untuk argumen kita tidak penting apa yang menyebabkan perubahannya. Yang penting adalah bahwa keadaan jelas berubah. Guna menunjukkan bagaimana perubahan dalam sejarah harus mempengaruhi keputusan investasi, pertimbangkan karya seseorang yang dipercaya banyak pihak sebagai salah satu pemikir investasi terbesar sepanjang masa, Benjamin Graham.
Buku klasik Graham, The Intelligent Investor, bukan cuma teori. Buku itu memberi arahan praktis, seperti rumus yang investor bisa gunakan untuk membuat keputusan investasi cerdas. Saya membaca buku Graham sewaktu remaja, ketika belajar investasi untuk pertama kali. Rumus-rumus yang disajikan di buku itu menarik bagi saya, karena benar-benar merupakan instruksi langkah demi langkah untuk menjadi kaya. Ikuti saja instruksinya, tampaknya gampang. Namun, sesuatu jadi jelas bila kita mencoba menerapkan rumus-rumus itu. Hanya sedikit yang benar-benar ampuh. Graham menyarankan membeli saham yang nilainya lebih rendah daripada aset kerja bersih. Pada dasarnya, uang di bank dikurangi semua utang. Kedengarannya bagus, tapi hanya sedikit saham yang benar-benar semurah itu. Selain misalnya saham yang nilainya sudah hancur karena kasus penipuan akuntansi. Satu kriteria Graham menyuruh investor konservatif untuk menghindari saham yang harganya di atas 1,5 kali nilai pembukuan. Jika Anda mengikuti aturan itu selama dasawarsa kemarin, Anda tak bakal memiliki saham apapun selain saham asuransi dan bank. Tidak ada keadaan di mana aturan tadi sesuai. The Intelligent Investor adalah salah satu buku investasi terbesar sepanjang masa. Namun, saya tak kenal satupun investor yang beruntung karena menerapkan rumus-rumus Graham. Bukunya penuh kebijaksanaan, barangkali lebih daripada semua buku investasi lain yang pernah terbit. Namun, sebagai buku pedoman isinya bisa dipertanyakan. Apa yang terjadi? Apakah Graham sebenarnya tukang pamer yang nasihatnya terdengar baik tapi tak mempan? Bukan. Dia sendiri investor yang sangat sukses. Namun, dia orang yang praktis dan dia tidak suka ikut-ikutan. Dia tak sangat terikat dengan gagasan investasi tertentu sehingga terus memegangnya ketika terlalu banyak investor lain mengikuti, sehingga gagasannya jadi populer dan tak berguna lagi. Jason Zweig yang pernah mengomentari versi buku Graham yang belakangan pernah menulis, Graham terus-menerus bereksperimen dan menguji ulang asumsi-asumsi dan mencari apa yang ampuh. Bukan yang ampuh kemarin, melainkan hari ini. Di tiap edisi revisi The Intelligent Investor, Graham membuang rumus-rumus yang dia sajikan di edisi sebelumnya dan menggantinya dengan rumus baru. Boleh dikata mengatakan bahwa yang kemarin tidak dipakai lagi atau tidak bekerja seampuh dulu. Ini rumus-rumus yang tampaknya bekerja dengan lebih baik sekarang. Satu kritik yang biasa diajukan ke Graham adalah bahwa semua rumus di edisi 1972 sudah kuno. Satu-satunya tanggapan yang tepat untuk kritik itu adalah berkata, tentu saja sudah kuno. Rumus-rumus itu dia gunakan untuk menggantikan rumus-rumus di edisi 1954, yang pada gilirannya menggantikan rumus-rumus edisi 1949, yang digunakan untuk melengkapi rumus-rumus asli yang dia sajikan dalam Security Analysis pada 1934. Graham meninggal tahun 1976. Jika rumus-rumus yang dia ajarkan dibuang dan diganti 5 kali antara 1934 dan 1972, seberapa relevankah rumus-rumus itu menurut Anda pada 2021 atau nanti pada 2050? Sebelum meninggal, Graham ditanya, apakah analisis rinci saham individual, taktik yang membuat dia terkenal, tetap menjadi strategi kesukaannya? Dia menjawab, secara umum tidak. Saya tidak lagi menganjurkan teknik analisis sekuritas yang rumit untuk mencari kesempatan nilai unggul. Itu berguna kira-kira 40 tahun lalu ketika buku kami pertama kali terbit.
namun situasinya sudah banyak berubah sesudah itu. Yang berubah, persaingan tumbuh selagi kesempatan makin diketahui secara luas. Teknologi membuat informasi lebih mudah diakses, dan industri berubah selagi ekonomi bergeser dari sektor industri ke teknologi yang memiliki siklus bisnis dan menggunakan modal berbeda. Keadaan berubah. Satu kekasan menarik di sejarah investasi adalah bahwa makin jauh kita melihat ke belakang, makin besar kemungkinan kita memandang dunia yang tak relevan lagi sekarang. Banyak investor dan ahli ekonomi merasa senang perakiraannya didukung data puluhan tahun lalu, bahkan ratusan tahun. Namun, karena ekonomi berevolusi, sejarah terkini sering merupakan pedoman masa depan terbaik, karena lebih mungkin mencakup syarat-syarat penting yang relevan bagi masa depan. Ada kalimat yang lazim di investasi, biasanya digunakan untuk mengejek. Kali ini berbeda. Jika Anda perlu membatas seseorang yang memprediksi masa depan, tidak akan persis sama dengan masa lalu. Bilang, "Oh, jadi kamu pikir kali ini berbeda?" Asalnya dari pandangan investor John Templeton pada kata-kata paling berbahaya dalam investasi adalah kali ini berbeda. Meskipun begitu, Templeton mengakui bahwa sampai 20% keadaannya memang berbeda. Dunia berubah, tentu saja. Dan perubahan itulah yang paling penting seiring waktu. Michael Batnick berkata, kata-kata paling berbahaya dalam investasi adalah kali ini berbeda. Bukan berarti kita harus mengabaikan sejarah ketika berpikir mengenai uang. Namun, ada nuansa penting. Makin jauh ke belakang dalam sejarah kita memandang, seharusnya pelajaran yang diambil makin umum. Hal-hal umum seperti hubungan orang dengan sifat tamak dan rasa takut, bagaimana perilaku orang dalam tekanan, dan bagaimana orang menanggapi insentif itu cenderung sama saja sepanjang zaman. Sejarah uang berguna untuk hal-hal semacam itu, namun tren spesifik, jual beli spesifik, sektor spesifik, hubungan sebab akibat spesifik mengenai pasar, dan apa yang orang lakukan dengan uangnya selalu menjadi contoh evolusi yang sedang berlangsung. Ahli sejarah bukan peramal. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita berpikir dan merencanakan masa depan? Mari kita lihat di bab berikutnya.